Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman setanah air dan sebangsa. Sekarang saya akan menjelaskan masalah perang di Palestina. Di dalam ayat ini menjelaskan bahwa perang di Palestina itu adalah perang saudara. Perhatikan baik-baik ya, karena kalau tidak jeli memperhatikan bisa salah tafsir, bisa salah tanggap. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel nih. Kami itu berarti Allah ya, Allah menagih janji setelah Bani Israel diberikan tanah yang dijanjikan. Itu kan nih nagih. Janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat, tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang nih. Setelahnya ditolong masih tetap pembangkang nih. Cuma yang beriman itu sebagian kecil dari kamu, yaitu masyarakat mana? Yaitu warga Gaza itu. Sebagian kecil ya, warga Gaza itu sebagian kecil berarti ya. Nih, kita lanjut ke sebelah sini, ada penjelasannya. Nah ini ya. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, janganlah kamu menumpahkan darahmu, membunuh orang, dan mengusir dirimu saudara sebangsamu dari kampung halamanmu, kemudian kamu berikrar dan bersaksi nih. Kalau memang peperangan antara Palestina dan Gaza itu bukan perang saudara, maka keterangan ayat ini tidak akan ada. Kenapa keterangan ayat ini diturunkan? Nah, Allah Maha tahu. Karena di suatu hari nanti nih, di zaman masa kita nih, akan ada peperangan ya, yang menjadi misterius, menjadi misteri ya, apa benar itu menjajah atau perang saudara ya. Maka turun ayat ini biar tidak salah paham nih. Kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu sesamamu nih, kan jelas sesamamu dijelaskan nih, benar berarti kan. Dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya, kamu saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan nih. Kamu saling membantu. Jadi ini Allah berbicara kepada kaum Bani Israel akan saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan nih. Jadi warga Israel banyak membantu dalam kejahatannya ya. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka nih. Jadi ini bicara ke Bani Israel, kamu tebus mereka nih ketika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka. Jadi yang diusir ini dari kampung ini, ada yang ditangkap terus datang, nah kamu tebus mereka nih. Jadi maksudnya kamu minta tebusan ke mereka, kepada kelompok-kelompok yang beriman sebagian kecil itu, yaitu masyarakat Gaza gitu kan. Jadi kalau masyarakat Gaza ketangkap, nah mereka minta tebusan ini. Jadi Allah ngomong nih, kamu tebus mereka, padamu sebagai tawanan kamu tebus mereka nih. Padahal kamu dilarang mengusir mereka nih. Padahal dilarang mengusir mereka karena sama satu bangsa. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu selain kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi jelas ya, itu Palestina dan Israel itu bukan perang politik, bukan perang agama, tapi perang saudara, berebut wilayah ini, berebut sistem ya, sistem pemerintahan. Jadi yang ini pengen begini, yang ini pengen begitu, jadi ribet. Maka karakternya itu sama antara Palestina dan Israel, itu saling tawan ya. Aneh kok perang bisa saling tawan gitu kan, ngapain ditawan gitu kan. Kalau mau
ya udah gitu, gak usah ditawan, hajar aja gitu kan. Kenapa itu, ada apa gitu, karakternya sama, ini bukti ini. Jadi ayat ini membuktikan kalau Palestina dan Israel itu adalah perang saudara, bukan perang politik dan agama. Jadi perang saudara dan berebut sistem ya. Makanya yang ke Masjidil Aqsa kalau pisahnya melalui Israel, nah nggak diapa-apain, tapi kalau pisahnya dari Palestina maka dianggap ilegal, jadi masalah. Dan di Israel juga banyak muslim, banyak masjid, tapi tidak diapa-apain, nah, karena mereka bayar pajak ke Israel, ke pemerintah Israel. Jadi berebut kekuasaan ini. Jadi jelas ya. Makanya lahir ayat ini itu Allah udah tahu akan ada peperangan yang panjang gitu sampai sekarang. Nah makanya kalau misalkan PBB kesini berpacu ke ayat ini sedikit aman kayaknya. Jadi istilah menjajah itu dihilangkan, harusnya didamaikan secara terbuka, secara jujur gitu. Kalau kalian itu bersaudara, ini tanah negara ini milik bersama. Dan makanya dulu itu ada negara Palestina dan Israel, yang ada itu Yerusalem sebetulnya. Jadi Nabi Musa membawa bangsa Bani Israel itu ke Yerusalem bukan ke Palestina, jadi mengubah juga. Detil ini ayat ini. Seandainya kesini nih sedikit aman, ini harusnya yang dipiralkan itu, yang dimunculkan itu ayat ini, tapi ayat ini nggak dimunculkan. Jelas di sini ya kan, Bani Israel nih membunuh dirimu sesamamu dan mengusir segolongan dari kamu, dari kampung halamannya. Tuh, segolongan dari kamu, dari kampung halaman. Yang terjadi sekarang itu seperti itu. Nah makanya ayat ini udah diturunkan, Allah udah tahu. Makanya di saat percekcokan atau apa, beradu mulut, beradu argumen, bahasa itu nggak harus, mereka itu nggak harus diterjemahkan ya, karena satu bahasa, nggak pakai penerjemah kalau cekcok adu mulut itu. Jadi jelasnya. Tapi ya gimana persepsi kalian ya, benar apa tidaknya, gimana cara pandang kalian nih. Cuman ayat ini menjelaskan apa yang terjadi sekarang itu perang saudara. Jadi kalau nggak perang saudara maka ayat ini nggak ada. Ini Bani Israel ini ya, ayat menjelaskan tentang Bani Israel di dalam surat Al-Baqarah. Oke, sekian aja ya, semoga bermanfaat informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.